Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali mengadakan acara Balai Amil. Dan hadir bersama kita kali ini adalah Ibu Riza Rahmi. Ya. Beliau adalah tenaga profesional di Baitul Mal Aceh. Dan ini termasuk ahli di bidang komunikasi. Karena itu hari ini kita akan berbincang tentang praktek komunikasi di Baitul Mal Aceh. Baik, karena waktu kita 1 jam, jadi kita optimalkan saja mendengarkan. Dan nanti sambil itu kita bisa tanya jawab ya dengan Riza. Silakan Riza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Dengar suara. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Arif atas kesempatan untuk berbagi hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita punya waktu sekitar 50 menit mungkin ke depan. Jadi di sesi ini, di sharing kali ini saya ingin bagi jadi dua fokus mungkin. Yang pertama, di sesi pertama ini kita mungkin akan lebih melihat secara teoritisnya, secara filosofisnya daripada komunikasi publik ini dan apa pentingnya untuk lembaga seperti Baitul Mal Aceh. Baru nanti setelahnya kita mungkin akan banyak berdiskusi tentang praktik yang dilakukan selama ini untuk memenuhi tujuan ataupun filosofi dari komunikasi publik tadi. Nah, jadi yang pertama sekali, mungkin teman-teman para pendengar semua juga sudah paham bahwa untuk lembaga publik seperti Baitul Mal Aceh, komunikasi publik ini sangat penting. Bahkan dalam kanun Aceh tentang Baitul Mal itu juga ada pasal yang menyebutkan tentang keterlibatan atau partisipasi publik terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan pengawasan perwalian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Mungkin bedanya dari yang selama ini kita amati, karena Baitul Mal ini merupakan bagian dari lembaga pemerintah, mungkin aspek komunikasi publiknya itu lebih kepada bentuk pertanggungjawaban, gitu, pertanggungjawaban publik, mengikuti hukum keterbukaan informasi publik. Berbeda dengan pihak swasta yang mungkin mereka mendorong komunikasi publik ini dan harus benar-benar berpikir mengawinkannya dengan marketing komunikasi untuk bisa meningkatkan angka pengumpulan. Sementara kalau di kita kan pengumpulannya itu sudah apa ya, sudah melalui hukum positif menggunakan tangan penguasa istilahnya ya. Zakat itu langsung dipotong dari gaji bulanan dan bisa dikatakan dari data bulan kita selama ini sekitar 90% mungkin pengumpulannya itu dari ASN. Nah, jadi dari segi komunikasi publik yang dilakukan oleh Baitul Mal selama ini mungkin arahnya itu lebih ke publikasi sifatnya ya, lebih ke publikasi kegiatan-kegiatan kita. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari filosofinya, dari segi secara teoritisnya tentang pentingnya komunikasi publik ini, artinya itu bukan hanya untuk kegiatan, tapi mungkin secara nature-nya sesuai dengan kebutuhan lembaga ini saat ini, um, apa yang dilakukan oleh Baitul Mal mungkin sudah cukup memenuhi tujuan tadi, aspek tadi. Itu yang membedakan kita dengan lembaga-lembaga zakat sejenis dari pihak swasta yang mereka memang harus benar-benar nge-push itu dan mengarahkannya ke marketing komunikasi. Kemudian dalam hal um, secara teorinya lagi kan yang saya amati selama ini selama bekerja di Baitul Mal sempat sudah sampai 2015 kan tetap di bidang komunikasi juga di sosialisasi hari sebentar lalu balik lagi tetap ngurus kasih dari yang saya amati
masih apa ya, masih belum berbeda dalam arah penerapan metode dan lain-lain, masih relatif sama. Mungkin bedanya adalah sekarang pemanfaatan sosial medianya yang sudah lebih intensif. Mungkin untuk pengantar secara filosofinya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalannya. Kemudian ini gimana Pak Arif? Kita diskusi dulu. Mungkin ada yang ya. Strategi mungkin ada satu hal dulu yang harus kita ubah karena prinsipnya sebenarnya di mindset ya. Kan kalau kita harusnya memang ada apa istilahnya ada benchmarking, kita benchmark dengan lembaga swasta sejenis. Selama ini pemerintah mungkin dari segi mindsetnya, dari segi kebutuhannya. Jadi yang saya lihat selama ini kan kalau di Baitul Mal kita yang dianggap sebagai capaian kinerja itu adalah capaian realisasi anggaran ya. Ketika zakat itu sudah terkumpul, kemudian kita salurkan, yang dianggap sebagai yang benar-benar kayaknya harus dikejar itu adalah realisasi penyalurannya. Sementara di pengumpulan kita memang punya target setiap tahun, cuman sepertinya itu bukan apa istilahnya sesuatu yang akan sangat kita khawatirkan seperti kalau misalkan penyaluran itu tidak tercapai kita mungkin akan sangat gelisah gitu. Tapi kalau pengumpulan mungkin yang saya lihat ya udah kita tunggu aja dari pemotongan langsung itu dari gaji pegawai. Kalaupun itu tidak tercapai kita bisa sesuaikan nanti di perubahan dan lain-lain. Nah sementara mindsetnya kalau di lembaga swasta mereka itu jika tidak mencapai target tertentu itu akan mempengaruhi operasional mereka juga gitu. Sehingga praktik komunikasi mereka mungkin lebih gigih, lebih terencana, dan mau tidak mau memang harus lebih kreatif. Nah mungkin hal awal yang saya anggap penting sebelum kita bicara soal SDM, kemudian apalagi peralatan-peralatan lain ataupun gear istilahnya dalam pembuatan konten itu, mungkin mindset ini dulu yang harus ditanamkan, diyakini bahwa kita juga punya sisi-sisi lain ataupun muzaki yang belum tergarap selama ini, yang kita juga harus memberikan energi kita bagaimana caranya supaya mereka itu juga mau membayar zakat ke rumah. Salah satunya adalah lewat komunikasi publik tadi. Ini masih mobile kerja Pak Suarez. Gimana ya? Halo? Ya sudah. Ya ini sudah. Tadi membawa suaranya, maaf, ada kesalahan teknis. Nah itu salah satunya yang saya anggap paling penting di antara hal-hal lain. Kalau kita ingin memperbaiki pola komunikasinya, memang mindsetnya dulu yang harus diubah, bahwa sekeras apa kemampuan kita untuk memastikan bahwa realisasi penyaluran tercapai, sekeras itu juga usaha kita untuk mencapai target pengumpulan itu tadi. Kemudian yang kedua strateginya, ini juga pembelajaran yang kemarin saya dapat dari salah satu presentasi paper di acara Second Aizawa yang kerja sama Betul Umar dan Febi. Jadi ada salah satu presenter itu, beliau meneliti tentang motivasi muzaki menyalurkan zakat di Kota Banda Aceh. Jadi yang dilihat tuh ada 3 elemen di situ. Ada apa kepercayaan, apakah karena menyalurkan zakat ke lembaga tertentu itu dipengaruhi oleh kepercayaan, atau yang kedua literasi yang beliau maksud itu lebih ke literasi aspek agama ya, kayak kewajiban berzakat, cara menghitung zakat. Nah kemudian yang ketiga itu soal motivasi. Dalam hasil penelitian beliau itu, di situ beliau menyimpulkan ataupun mendapatkan hasilnya bahwa yang banyak mendorong orang untuk berzakat itu lebih ke aspek motivasinya. Jadi masyarakat kita tuh bukannya nggak paham soal kewajiban berzakat, bukannya tidak tahu bagaimana cara menghitung zakat,
atau bukan hanya masalah faktor kepercayaan atau ketidakpercayaan, tapi juga ada aspek motivasi. Dalam diskusi itu saya sempat menanyakan apa yang beliau maksud dengan motivasi. Salah satunya adalah mereka itu merasa ketika mereka berzakat, mereka telah ikut berkontribusi gitu, terhadap kehidupan masyarakat mikro. Salah satu mungkin hal ini juga bisa kita jadikan acuan dalam menetapkan teknik ataupun model-model konten atau apa ya isi publikasi yang ingin kita sampaikan ke publik. Nah, pada akhirnya memang ini nantinya juga akan mendorong perbaikan di program-program penyaluran, karena nantinya kita juga harus lebih memastikan lagi untuk menjaga keberhasilan atau meningkatkan keberhasilan program penyaluran zakat Baitul Mal Aceh, yang nantinya cerita itu bisa diangkat oleh tim publikasi. Selama ini itu sudah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Kita bisa lihat di Instagram ada beberapa video reels, kemudian di YouTube juga ada yang fokusnya ke success story. Tapi mungkin yang dari segi format dan segi kontennya mungkin ada sisi yang harus diperbaiki, itu adalah di storytellingnya. Dari storytelling um, program yang ingin diangkat itu, dari sisi itu yang mungkin kita masih harus belajar lagi sama-sama ke depan gitu Pak. Itu yang bisa. Ya, ini bagaimana kita bisa mengukur, betul mengukur efektivitas kampanye yang telah dilakukan? Nah, salah satunya mungkin dari awal kita sudah punya KPI, istilahnya kalau di lembaga swasta itu mereka sebutnya Key Performance Indicator. Pada saat mereka ingin membuat campaign, mereka itu sudah menetapkan tujuan campaignnya. Salah satunya adalah misal kita kalau di Baitul Mal mungkin tidak bisa 100% kita adopsi seperti itu, karena kita kan belum menemukan pola, misal kita pengen menggalang dana khusus untuk pendidikan, kita belum bisa membuka rekening khusus nih orang menyalurkan ke situ, lalu kemudian kita akan benar-benar menggunakan dananya untuk pendidikan, nggak karena semuanya digabung. Tapi mungkin yang bisa dicoba itu adalah dari awal ketika kita ingin membuat sebuah campaign, kita punya KPI sendiri. Contohnya misal ini sasarannya adalah Muzaki. Kita harus bikin profilingnya dulu, Muzaki yang seperti apa. Lalu kemudian kita sesuaikan kontennya dengan kebutuhan atau karakter si Muzaki itu atau calon Muzaki itu. Lalu nanti kalau dia sekarang kita main di sosial media, itu kan ada view-nya, ada tingkat share-nya, ada tingkat interaksinya. Makanya kalau di sosial media sebenarnya praktik komunikasi dua arah itu sangat dijaga. Itu juga jadi bagian masukan kita yang harus kita perbaiki nanti. Mungkin ada orang yang memang didedikasikan khusus sebagai admin, yang dia itu selalu bisa berkomunikasi dengan publik. Jadi tingkat interaksi itu pun bisa kita jadikan KPI. Jadi keberhasilan atau tidak berhasil itu harus ditetapkan di awal dulu. Tujuan kita membuat campaign ini untuk apa sebenarnya, dan apakah itu sudah tercapai. Kemudian yang kedua, cara yang lain lagi adalah yang sudah umum dilakukan itu dengan pola survei. Tadi kan kita sudah bikin profile, pengennya kampanye baik, kalau sudah ada, setelah kita bisa bikin target audiens tadi. Sampai sekarang tuh masih berlaku tuh emailnya. Itu salah satu cara. Uh, Oke, okay. Yang masih itu bahkan bukan cuman dengan wartawan ya, baliho-baliho yang saat ini juga kita masih gunakan sebagai medium publikasi itu juga masih besar dampaknya terhadap keberhasilan komunikasi publik. Karena menurut mereka masih banyak orang yang terutama yang menggunakan jalan raya itu masih melihat
billboard, masih melihat televisi. Nah, itu saja yang daya jangkaunya masih sangat lokal, masih sangat segmented, masih berlaku, apalagi kalau kita bicara soal jurnalis atau media massa. Itu nanti jangkauannya, meskipun sekarang kita sudah beralih ke teknologi, kayak sosial media, website, pembaca koran itu masih tetap ada. Dan rata-rata um, orang masih mendapatkan informasi dari masih mm, masih mendapatkan informasi dari koran juga. Jadi itu masih sangat penting untuk dilakukan. Itu masih ada segmen yang ingin kita capai dari situ. Kemudian yang berikutnya, kenapa bekerja sama dengan wartawan itu masih penting? Kadang-kadang kan ada jangkauan-jangkauan di daerah tertentu yang mungkin di situ internetnya masih kurang, kemudian literasi digitalnya masih rendah. Kalau kita bicara di Aceh, kayaknya kasus ini juga masih cukup banyak, kayak terutama di generasi-generasi gen di atas milenial itu masih belum begitu bagus literasi digitalnya. Jadi untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang seperti itu, kita masih sangat membutuhkan um, kerjasama dengan wartawan, gitu, Pak. Jadi masih sangat penting itu untuk dilakukan. Baik, ini ada terjadi misalnya informasi yang tidak benar, hoax. Ini bagaimana cara menghadapinya? Kadang-kadang harus dilihat juga skalanya. Ada beberapa isu yang kadang harus kita lakukan counter isunya itu justru tidak dengan langsung mengcounter di media, mungkin bisa dilakukan pendekatan di luar media, karena kadang-kadang ada isu yang kalau kita perbesar eskalasinya justru makin memperparah nama baik lembaga. Contohnya misal seperti ada satu dua isu yang berembus tentang penyalahgunaan bantuan dan lain-lain. Kalau skalanya itu masih kecil, yang saya pahami dari krisis komunikasi itu, sebaiknya jangan dieskalasi di media sosial, tidak perlu kita tanggapi. Ada isu-isu yang memang dia harus didiamkan dulu, diabaikan dulu. Tapi ada yang kalau eskalasinya itu sudah besar dan sudah mencatut nama baik orang tertentu, terutama pimpinan, atau yang seperti yang baru-baru terakhir yang kemarin itu tentang bantuan ultramikro ya, yang sudah sampai ke Baitul Mal, dan kita sudah lihat eskalasinya itu besar. Nah, hal-hal seperti itu memang sudah harus langsung di-counter, terutama dulu di kanal resmi kita, di sosial media, Baitul Mal Aceh, lalu kita bisa bekerja sama dengan wartawan untuk meng-counter itu. Oke, baik. Ini karena kita Baitul Mal tentunya berbeda dengan dinas lain ya. Artinya sedikit salah ngomong saja bisa jadi mempengaruhi blunder ya, Pak. Ini ada nggak etika yang perlu dipahami oleh Amil yang mengurusi masalah kehumasan ini? Kayak Ya, sebenarnya kalau menjaga agar tidak blunder itu di semua instansi sebenarnya harus melakukan hal itu ya. Jadi balik lagi ke etika Amil, yang kalau Basnas kayaknya mereka sudah punya Perbasnas tentang kode etik Amil, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, bukan hanya berkaitan dengan etika kerja, tapi juga etika di luar kerja. Itu Baitul Mal belum punya perubahan khusus tentang itu, tapi kita bisa mengadopsi apa yang ada di Perbasnas, karena itu sama sebenarnya intinya kode etik Amil. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan sosial media ya, apalagi misal di akun Baitul Mal itu kan beragam masyarakat yang mengakses itu, kemudian dari segi karakter masyarakatnya juga kayaknya bisa dibilang 75% mungkin masyarakat yang ke akun kita bukan untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, tetapi mereka melihat bagaimana caranya mengakses bantuan. Jadi mereka ingin mendaftar bantuannya, kemudian ketika pun kemarin itu kita buka pendaftaran untuk menerima bantuan, lalu ada seleksi, kita publis, itu juga terjadi pro dan kontra karena kita sudah meskipun kita sudah memastikan bahwa
metode verifikasi kita sudah benar, ada tahapan-tahapannya, tapi tetap juga ketika ada yang tidak lulus seleksi, ya mereka akan berkomentar, merespon dengan respon yang negatif, dan itu akan terjadi di situ. Mungkin hal yang harus dimiliki oleh Amil adalah tidak reaktif. Jadi memang berat sebenarnya tugas menjadi Baimin ya kalau di akun Baitul Mal itu. Jangan reaktif, harus responsif, dan mau tidak mau salah satu cara menurunkan tensi itu adalah dengan memiliki selera humor ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita tanggapi, tapi di bawah humor saja. Eh, Lalu hal lain, eh, bukan soal, oh ya ini masih ada kaitan dengan blunder juga. Kadang-kadang lewat inbox Pak. Jadi dulu pernah waktu saya masih aktif mengelola dan ikut jadi adminnya, itu kadang-kadang banyak pertanyaan juga melalui inbox. Jadi mereka tidak langsung di komen, tapi melalui pesan di Instagram. Itu banyak sekali tentang bagaimana mengakses bantuan, kapan bantuan dibuka. Jadi untuk memastikan bahwa informasi yang kita berikan itu tidak keliru, maka jangan buru-buru menjawab. Jadi lihat dulu informasi yang akan kita berikan ini, siapa yang paling tahu tentang informasi ini. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah tahu semuanya, meskipun kita udah pegang juknisnya, karena nanti pasti ada satu dua hal yang kita nggak tahu. Caranya adalah kita tetap harus respon supaya orang itu tidak merasa bahwa kita abaikan. Yang kedua, kita harus pastikan dulu kepada penanggung jawab program itu. Jadi memang tidak bisa langsung pada saat itu langsung kita jawab. Kadang ada jedanya, kita harus bertanya dulu. Dan bayangkan kalau dalam satu hari kita menerima sampai kadang 100 pesan yang masuk, itu memang sangat menguras energi, tapi proses itu tetap harus dilalui. Itu salah satu cara agar kita tidak blunder, terutama menghadapi masyarakat di sosial media. Dan satu lagi yang harus diingat, karena itu tercatat ya, tercatat di secara online gitu. Kalau misal kita tadi reaktif atau salah memberikan informasi, orang tuh kadang cepat sekali mereka screenshot. Lalu mereka screenshot dan itu bisa menyebar ke mana-mana. Dan akhirnya hal yang tadinya sebenarnya kecil, eskalasinya tuh bisa meningkat dan menjadi masalah yang membesar. Jadi, Pak. Ya, berarti selain mengurusi calon muzaki, Mbak Hmm. ini juga harus mengurusi yang memohon bantuan ya. Ya, Jadi kita ini harus saling kerjasama ya dengan yang bertanggung jawab dalam penyaluran ya, yang bertanggung jawab hmm. dalam sosialisasi ya. Ya. Tantangannya apa ini kalau dalam kerja internal Baitul Mal mengkoordinasikan ini? Uh, Nanti dulu dulu pernah kita pernah menggagas itu ada yang namanya external PR sama internal PR. Kan external PR itu kayak public relation, public relasi atau hubungan kehumasan dengan publik luar, mau itu muzaki, mustahik atau pihak ketiga mitra kita selama ini. Ada satu lagi memang komunikasi internal. Nah, jadi hal-hal seperti tadi miskomunikasi dan lain-lain sebenarnya bisa diperkecil miskomunikasinya kalau komunikasi internalnya tuh berjalan dengan baik. Selama ini kita juga punya sebenarnya grup WhatsApp uh, yang grup besar umum itu. Di situ juga bisa terjadi diskusi soal di Baitul Mal saat ini sedang ada program apa yang kegiatan mingguan kita, kegiatan bulanan kita. Itu juga bisa salah satu hal yang bisa membantu si um, penanggung jawab pembuat konten tadi. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan program-program yang selama ini kan kita juga punya juknis yang sudah dibuat, uh, didokumentasikan, sudah dicetak dan bisa dibagikan. Cuman dalam perkembangannya jika terjadi perubahan dan lain-lain itu mungkin apa harus harus ada dulu nih pemahaman bahwa kita bekerjanya itu secara sistem. Jadi sistem berpikirnya ketika sesuatu berubah di sebuah bagian, itu juga akan mempengaruhi kinerja bagian yang lain. Mungkin itu salah satunya yang bisa diperbaiki ke depannya. Uh, ya,
Kalau apa yang materi-materi dasar selama ini sebenarnya mudah kita akses karena kita di satu kantor kan. Apa yang ingin dibuat oleh bagian pengumpulan dalam hal ini yang selama ini bertanggung jawab untuk menciptakan konten-konten publikasi sebenarnya bisa dengan mudah juga dikomunikasikan dengan bagian yang lain. Tapi kadang-kadang yang terjadi mungkin bukan hanya di tempat ini tapi juga di kantor-kantor lain yang bagiannya lebih banyak itu, setiap bagian kan merasa mereka punya beban, mereka punya pekerjaan yang sangat menyita energi, sehingga pada akhirnya mereka begitu terfokus kepada kegiatannya sampai dia lupa bahwa pekerjaannya itu juga mempengaruhi pekerjaan di bidang yang lain. Itu manusiawi, sistemnya memang seperti itu. Tapi memang pelan-pelan harus berpikir dengan cara berpikir ini kita pendekatan berpikirnya bukan pendekatan parsial, tapi sistemik. Ketika sesuatu terjadi di bagian ini, itu akan mempengaruhi bagian yang lain, terutama kaitannya dengan antara bagian pengumpulan dan bagian pendaya gunaan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kalau kita ingin memotivasi, aspek motivasi orang bayar zakat itu tadi, yang harus banyak disorot adalah justru kinerja di bagian pendaya gunaan, pengelolaan programnya, bagaimana dipastikan dampaknya berjalan dengan baik, itu justru yang nantinya akan jadi konten yang carikan angle-nya, yang bangun storytelling-nya oleh bagian pengumpulan atau bagian lain yang terkait dengan kinerja pembuatan konten untuk tujuan komunikasi publik tadi. Ini gitu Pak. Ya, kalau ada yang kurang jelas boleh. Ya, konten ya, ini menarik. Dulu ada konten tentang salah satu ulama yang wafat ya, dan itu ratingnya sangat tinggi di medsos. Karena tidak langsung berkaitan dengan zakat ya. Ini kenapa? Oh, kalau kita bicara konten di sosial media kan ada aspek relevansi. Jadi orang bisa harus relate hal yang penting buat mereka itu apa. Jadi ini juga tadi salah satu hal yang saya singgung di awal. Selama ini pendekatan berpikir Baitul Mal ketika kita bicara soal komunikasi publik itu masih kayak melaporkan. Karena kenapa balik lagi kita tidak merasa perlu untuk begitu mengambil perhatian masyarakat karena kita sudah punya maaf regulasi tadi yang mengatur pemotongan langsung zakat ya, dan lain-lain. Jadi pendekatan kita selama ini, oh kita melakukan ini kita laporkan saja. Ada kegiatan di pemerintahan kita diminta untuk kapanyekan kita ikut. Sementara kalau kita bicara pembuatan konten yang sebenarnya itu bahkan harus dimulai jauh sekali dari pembuatan pilarnya dulu. Jadi ada pilarnya, apa yang terkait dengan Baitul Mal, misal untuk kegiatan keagamaan, ada kaitannya dengan pesantren, ada kaitannya dengan disabilitas, ada kaitan semua itu dibangun dulu asosiasinya, lalu nanti baru ada planning kontennya. Ini juga kalau kita sudah punya plan setiap bulan, itu kita sebenarnya juga sudah akan paham dalam bulan ini koordinasi apa saja yang harus kita lakukan dengan bagian pemberdayaan itu sudah disonding buat ke bagian pemberdayaannya bulan ini kita akan fokus ke sini karena menurut kalender konten kita ini yang akan kita lakukan. Nah, dalam hal misal ada tadi yang kasus ini konten tentang wafatnya seorang alim ulama di Aceh, itu kan kejadian yang sifatnya tiba-tiba mungkin nggak ada dalam planning kita secara langsung tentang itu, tapi waktu kita planning konten itu kita sudah tahu nanti, oh kalau misalnya ada kejadian yang sesuai dengan pilar konten kita, si pembuat konten ini sudah langsung ingat ya, ini harus saya buat. Karena kenapa? Ini ada dalam pilar kontennya. Tujuannya apa? Untuk mengengage istilahnya, menarik perhatian, mengajak orang untuk lihat akun kita bukan hanya untuk mencari bantuan tadi. Kalau selama ini kan orang lihat bantuan kan. Bahkan ada beberapa yang saya lihat ke belakangan ini orang komen, kalau kita sampaikan kabar tentang selamat hari pendidikan, selamat hari apalah yang sifatnya itu sangat insidental, orang akan komennya seperti ini, tolong sampaikan informasi yang penting-penting saja. Karena mindset mereka juga tidak terbangun gitu, bahwa di sini kita juga ingin mengajak publik untuk berbicara layaknya kawan lah dengan Baitul Mal ini. Bukan hanya kita bicara masalah profesional, masalah pekerjaan, tapi hal-hal lain. Oke, dulu-dulu awal juga kita pernah misal lagi ada isu apa yang tentang catur, kalau nggak salah dulu sempat saya bikin itu tentang masalah catur, lalu kemudian kita riding the wave istilahnya, um,
gimana ya cara bilangnya, ngikut arus. Kita lihat arusnya lagi ke arah sana, tapi kita berpikir kreatif gimana caranya saya bisa menunggangi arus ini, tapi tanpa keluar dari pilar konten saya tadi. Makanya di awal dia ada pilar kontennya. Dan kayaknya masyarakat kita, kalau saya boleh nebak ya, yang tadi tentang ulama-ulama itu tadi bisa jadi itu sangat banyak unique account, akun-akun yang mungkin selama pada saat ini jarang berinteraksi dengan digital atau pada saat konten itu dipublis, tapi ketika kita mengangkat sebuah isu yang menjadi concern orang yang lebih luas, yang mungkin dia bukan sasaran usahanya Betul, bukan sasaran usahanya Betul, publik umum aja, itu masuk dia ke isu itu karena memang sedang dibicarakan oleh orang yang akhirnya ketika orang lihat konten itu akan mengenerate atau mengundang mereka untuk lihat akun Betulmal secara umum. Itu uh, sebenarnya waktu itu coba dilakukan ketika kita bikin konten. Gitu, Pak. Baik, mungkin ada dari yang ikut peserta yang bertanya, silakan. Ya, oke, Julani, silakan Julani. Nggak kedengaran suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Amut. Ya. Terdengar ya? Assalamualaikum. Sudah, ya. Lanjut. Nah, ya. Baik, terima kasih, ini menarik sekali ya kalau ngomong soal apa ini terkait komunikasi. Tapi ada tadi cerita Riza yang dari Zawa 2 ya, terkait bagaimana sebenarnya salah satu aspek orang mau berzakat itu dengan motivasi ya. Nah ini menarik. Nah ini sebenarnya bisa nggak digunakan lebih banyak di Baitul Mal Aceh melalui medsos? Bisa nggak, dan itu tekniknya bagaimana? Kemudian satu lagi untuk pertanyaan kedua terkait dengan komentar netizen ya di medsos kita. Nah, kayak kita ini perasaan sendiri ya kalau ada dinas yang kita pingin nanya di medsosnya, tetapi itu nggak direspon. Nah, bagaimana Baitul Mal merespon? Karena pasti akan banyak netizen yang bertanya, dan kadang-kadang memang ada pertanyaan nggak penting. Tapi ada hal yang penting ditanyakan tapi nggak terrespon. Ini perasaan netizen rasanya jadi gemes dan dia akhirnya jadi terus neror di konten kita. Ini gimana sih sebenarnya triknya, Riza? Terima kasih. Ya, langsung silakan. Ya baik. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi yang motivasi ya. Ini saya disclaimer dulu karena pada saat saya mendengar presentasi itu kan momennya itu sekitar 10 menitan dan hanya diizinkan satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Jadi tidak sempat dieksplor aspek apa saja yang disebut motivasi oleh si peneliti ini. Tapi kita punya papernya, mungkin nanti kita bisa gali lebih jauh supaya kita bisa memetakan gitu apa yang menjadi aspek, karena motivasi itu kan sangat luas maknanya ya. Tapi yang satu yang beliau sempat sampaikan itu adalah soal kontribusi dari zakatnya ke mustahik. Jadi itu sangat memotivasi orang. Memang dalam teori komunikasi marketing, termasuk ketika brand-brand ataupun merek-merek dagang itu membuat konten untuk kampanyenya, aspek menampilkan si pembeli sebagai pahlawan itu masih dijaga sampai saat ini. Jadi kita harus tampilkan sasaran target market kita itu sebagai pahlawannya. Kita tampilkan dia pahlawannya. Jadi cara pandang pembuatan konten ini harus diubah. Jadi pahlawan itu bukan Baitul Malnya. Yang jadi pahlawan itu adalah muzakinya. Jadi dalam narasi-narasi yang dibangun, dalam isi-isi konten yang ada itu, yang harus dimunculkan sebagai hero-nya adalah tetap si pembayar zakat. Itu salah satu caranya yang bisa kita sesuaikan dengan konteks yang disampaikan oleh peneliti tadi. Saya lihat Baitul Mal selama ini sudah sangat mengarah ke situ, karena kita juga sudah banyak kan menghindari mempublikasikan kayak hanya boleh, mohon maaf, gaya-gaya lama yang hanya menampilkan figur tertentu gitu. Segala sesuatu tuh harus fokus ke pimpinannya, ke pejabatnya. Itu sebenarnya sudah amat jauh ditinggalkan dalam pola kampanye modern karena kita sudah paham hero-nya tuh bukan kita. Kita justru bertindak hanya sebagai apa istilahnya kalau saya boleh tampilkan seperti jembatan lah. Kita tuh cuman jembatannya, di sini hero-nya, di sini adalah orang yang pengen mereka bantu. Kita lewat aja gitu.
Jadi yang harus banyak di highlight pada saat kita membuat kontennya itu adalah sisi-sisi heroism tadi, kepahlawanan tadi, bahwa zakat yang sudah dibayarkan itu sudah membantu menyelesaikan masalah usaha tertentu gitu yang lebih banyak di highlight. Dan dalam penulisannya pun bukan cuma membanggakan angka ya. Misalnya ini kita juga sangat fokus sekali ke angka. Ada beberapa video yang sudah cukup bagus mengangkat sisi problem solving-nya, ini solusinya. Tapi ada juga yang sama ini mungkin publikasi statistik aja. Kita sudah berhasil menyalurkan segini, kita sudah berhasil mendapatkan segini. Bagi orang itu cuma angka aja secara statistik. Tapi padahal kalau kita bedah statistiknya ada banyak sekali mungkin story-story di situ yang bisa diangkat. Cuma lagi-lagi balik ke pertanyaan Pak Arief tadi, mungkin pilar konten kita tadi belum kita bangun dengan baik, hingga pada saat kita melakukannya kita kayak secara sporadis saja gitu. Ada ceritanya, yang penting dari dia begini, akhirnya dia seperti ini, tapi proses di tengah-tengah itu kita tidak menggali baik karena itu tadi mungkin perencanaannya kurang matang. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya meyakini bahwa tidak semua komentar dari netizen itu memang harus menanggapi ya. Ada beberapa yang kayaknya harus kita abaikan saja, tapi tidak menanggapi sama sekali itu saya sangat setuju, itu tidak baik. Itu sangat menjadi cerita buruk terhadap kinerja Amil. Jadi ada istilahnya tuh word of mouth, how to say it in Indonesia ya, kabar dari mulut ke mulut ya. Kabar dari mulut di dunia digital itu juga masih berlaku. Dari satu gen genetik mereka ketika mereka berinteraksi itu akan mereka sampaikan. Udah pegang bawa baju malian anak midiga katanya. Itu akan mereka sampaikan. Jadi tidak bisa diabaikan. Salah satu caranya adalah memang harus ada orang yang ditugaskan untuk itu. Dan itu khusus memang pekerjaannya. Saya belum pernah jadi baik dan tahu bagaimana sulitnya menghandle itu ketika pikiran kita tuh terpecah dengan tugasnya. Itu emosi terkuras tuh banyak sekali. Karena kadang kita mendengar orang curhat, kita mendengar orang marah, belum lagi misalnya mereka kadang tidak bahasanya itu sangat tidak enak untuk kita dengar gitu. Jadi membaca bisa jadi puluhan setiap hari itu sangat mengganggu. Jadi memang harus ada orang yang ditugaskan untuk itu. Ada lembaga dinas yang saya tahu tuh yang khusus dia mengelola menjadi admin di sosial media. Bahkan ketika mereka punya sosial media yang berbeda-beda, itu sampai adminnya tuh dibedain. Karakteristik di setiap sosial media itu kan beda. Jadi memang harus ada. Kemudian yang yang jadi admin ini memang harus di training, salah satunya untuk membedakan mana yang harus dia respon dengan cepat, mana yang harus dia respon untuk respon singkat dulu, lalu kemudian dia cek lagi informasi yang untuk detailnya mana saja, atau dia bikin template jawaban, atau jangan kita abaikan sama sekali tapi ada template-nya. Misal seperti terima kasih sudah mengajak kami berdiskusi atau menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke kantor. Kan ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan dengan cara seperti itu. Dan mungkin publik pun akan merasa senang, wanita pegahaban naik sangkut, ada respon lah dari si adminnya. Memang kalau kita sudah memutuskan untuk berani masuk benar-benar ke sosial media itu, kita tidak bisa menghindari interaksi. Itulah yang membedakan komunikasi digital atau media digital, ekosistem digital dengan ekosistem konvensional. Seperti billboard, seperti koran, seperti majalah, itu tidak ada komunikasi dua arah. Tapi begitu kita memutuskan untuk saya akan masuk ke sosial media, itu kita tidak bisa dari. Memang itu salah satu dampaknya. Dan benar seperti kata Kak Uli, nanti orang akan saling bercerita itu. Nggak usah tanya, apa yang kita bertanya tidak ada yang jawab. Dan mungkin selama ini juga beberapa waktu lalu karena ada pertimbangan tertentu banyak sekali
debat-debat yang tidak perlu, kita mematikan kolom komentar. Sebenarnya itu juga tidak baik untuk apa istilahnya ya, brandnya lembaga ini, karena itu sangat bertolak belakang dengan keberanian kita masuk ke sosial media tadi. Tapi mungkin bisa difilter aja. Ya, harus ada admin kata pribadi. Dari Zaki kita bisa coba apa ya, WA Blast mungkin, atau pengiriman melalui, apakah sekarang orang masih menggunakan SMS ya, saya nggak tahu saya SMS, tapi biasanya memang lewat WhatsApp biasanya. Jadi itu akan membuat orang merasa terikat dengan kita. Kalaupun mereka lupa, misal ada zakat-zakat tabungan yang lain yang tidak dipotong langsung oleh bendahara gaji, mereka mungkin akan tersadar, oh bulan ini kayaknya udah sampai zakatnya, saya serahkan ke Baitul Mal aja, berdasarkan cerita-cerita yang selama ini mereka bikin berikan dengan saya. Kalau masa mereka sebetulnya customer menjaga hubungan baik dengan customernya, mereka itu ketika ingin melakukan sesuatu, kita berada di tengah, kayak misal dalam hubungan bukan profesional. Kalau kita sudah terbiasa topik tertentu, barang-barang tertentu, mungkin besok-besok ketika kita ingin pergi atau makan ke tempat tertentu itu yang kita ingat ya top of mind-nya itu. Karena dia sering, mungkin kita lihat, sering kita bicarakan. Nah, itu yang masih kayaknya masih harus kita tingkatkan di Baitul Mal, bagaimana membina hubungan dengan muzaki yang sifatnya personal ya. Yang harus kita, yang effortnya tuh usahanya dari kita. Kita yang nunjukin bahwa Anda sudah dipotong, Anda sudah menjadi bagian dari hero masalah. Oh ya, ini mumpung saya ingat, kadang-kadang kan ketika kita bicara zakat, karena dia bagian dari rukun Islam gitu, kita menganggap bahwa seakan-akan itu selesai dengan aspek agamanya aja, selesai dengan aspek agamanya aja. Padahal untuk mengelola yang namanya kayak ini tadi, komunikasi dan lain, ini ilmu dunia yang juga harus kita pelajari, yang nggak selesai dengan orang merasa lun kali selesaikan kewajiban nggak selesai. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan kita belajar bagaimana ilmu komunikasi, marketing dan lain-lain, dan kita benar-benar lakukan sebagaimana elemen-elemen tadi, mungkin kita juga bisa mendapatkan membangun sisi-sisi humanis yang lain lah, yang Muzak itu tidak hanya berpikir bahwa mereka selesai dengan secara agama juga, nggak hanya seperti itu. Jadi bukan hanya aspek selesai dengan kewajibannya, tapi juga ada aspek-aspek kemanusiaan lain yang mungkin bisa kita gali kalau kita tidak hanya berpikir ini cuma sekedar tanggung jawab dari segi aspek agamanya aja. Ada ilmu dunianya juga yang harus mau tidak mau kita pelajari, mau tidak mau harus kita terapkan gitu dengan baik kalau kita pengen hasil yang lebih baik. Karena apa nih, saya dapat diskusi waktu jadi Pak Rizky Aulia, tenaga profesional di Baitul Mal Aceh, juga dalam presentasinya tuh ketika beliau berbagi di Baitul Mal Simelu, beliau sempat sharing tentang bagaimana ternyata dana-dana wakaf, mungkin endowment istilahnya, dana wakaf, dana sosial itu justru lebih banyak dikumpulkan oleh organisasi-organisasi gereja yang non-muslim. Mereka bisa mengumpulkan sebegitu banyaknya dana, mereka bisa mengelola institusi-institusi pendidikan, padahal mereka mungkin tidak mengaitkannya dengan aspek keagamaan tadi. Jadi karena ada mungkin ilmu-ilmu duniawi yang komunikasi tadi, marketing tadi yang dipelajari, lalu kemudian benar-benar mereka terapkan, sehingga hasilnya mereka bisa membangun story tadi, mereka bisa membangun semangat kepahlawanan tadi, mereka bisa
melakukan pendekatan problem solving atau penyelesaian masalah tadi, sehingga mereka bisa tuh menarik uang dari kantong-kantong orang-orang kaya itu dan mereka bisa mengelola itu. Jadi saya rasa itu juga harus ada dalam benak kita, dalam mindset kita. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Tapi silakan kalau ada yang mau tanya, Pak Safwan mungkin mau tanya. Ya, siapa yang lain? Pak Putra, yang lain-lain juga silakan. Ini waktu kita 5 Pak menit Arif. lagi. Ya, silakan Pak Safwan. Ya, oke baik. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa pengalaman mungkin. Kalau ditanya apa ditanya? Semuanya ahlinya di sini. Iya. Pak Arif ya, saya memposisikan diri membaca medsos PMA itu seperti masyarakat biasa. Saya ini mengekspresikan bahwa ini adalah masyarakat luar. Secara apa namanya, kita melihat medsos PMA itu sudah bagus, bukan memuji Pak ya, tapi dengan pengelolaan itu yang bagus saya rasa itu sudah ada frame tersendiri bagi si mustahik ini apa namanya ketika itu mengakses informasi dari Baitul Mal. Seakan-akan mereka ingin berlama-lama di akunnya Baitul Mal ataupun di medsosnya Baitul Mal. Nah, tapi di mana mungkin apa namanya yang membuat betah mustahik itu ketika membaca komentar-komentar itu. Nah, sehingga terputus informasi ketika si Mimin itu tidak akan menjawab lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mustahik. Mungkin tadi Ceri sampaikan ada pertanyaan yang perlu ditanggapi dan ada pertanyaan yang tidak perlu ditanggapi. Walaupun itu pertanyaan itu saja yang dijawab. Namun untuk memuaskan si apa namanya kepuasan kepada si pertanyaan ini, sebaiknya itu dijawab. Walaupun itu pertanyaan itu tidak berbobot sekali. Tapi satu sisi kita akan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama yang apa namanya menghabiskan energi di situ. Tapi kalau saya boleh menyarankan ke depan itu, walaupun hal yang agak sedikit nyeleneh, tapi itu kita jawab sesuai dengan kadarnya apa namanya jawaban yang kita bisa jawab ke netizen di medsos Baitul Mal itu. Saya rasa itu adalah poin positif bagi Baitul Mal. Yang kedua, eh, eh, kalau di medsos itu yang paling dominan adalah IG-nya. IG-nya. Saya boleh menyarankan ke depan itu fokus saja di IG, termasuk di apa namanya video pendek. Mungkin kalau sebenarnya ke TikTok ataupun ke YouTube, mungkin kalau ada tontonan ataupun apa namanya durasi yang terlalu panjang boleh dialihkan ke YouTube. Mungkin seperti itu. Nah, untuk di IG itu 1 menit, 1 menit. Mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih panjang dan lebih detail, boleh diarahkan kepada YouTube dan sebagainya. Ini merupakan mungkin masukan dari kami. Yang ketiga, tadi disebutkan bahwa selama ini kita mungkin belum merespon si Muzaki itu sebagai pembayar rutin ataupun pembayar zakat di kita itu kita belum sampai menyampaikan laporan itu secara apa namanya ya secara tahunan apakah tahunan. Nah, itu mungkin harus disampaikan kepada si Muzaki itu. Pengalaman yang saya dapatkan itu ada salah satu bank padahal membuka rekening di situ hanya untuk mengantisipasi jika keluar daerah. Saya tidak menunjukkan bank itu, tapi padahal deposito saya nggak banyak. Tapi setiap bulannya dia akan menyampaikan laporan bahwa Bapak sudah melakukan transaksi ini.
Nah, juga ada laporan tahunan yang dikirim kita. Saya ingin menyarankan bahwa kepada muzaki yang membayar zakat ke kita, mungkin kita bisa terapkan seperti itu. Walaupun tidak 1 bulan, mungkin 1 tahun. Boleh kita terapkan seperti itu dengan mengirim dalam bentuk ya atau ke WhatsApp dia. Yang lain saya rasa ini tim dari pemberdayaan dari tim Pak Arif ini sudah luar biasa untuk mengedukasi dan literasi kepada masyarakat tentang Jiswaf ini Baitul Mal. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan direspon dan sekaligus penutup, kata-kata penutup. Riza, silakan. Baik, makasih banyak Bang Safwan tadi sudah menambahkan beberapa bagian dari yang sudah kita diskusikan tadi, ide-idenya. Saya rasa respon yang saya bisa berikan adalah bukan masalah setuju atau tidak setujunya, karena memang poin-poin yang Bang Safwan sampaikan tadi itu sangat penting untuk kita pertimbangkan, terutama untuk bagian kumpulan yang saat ini memang fokusnya ke pengelola komunikasi publik Baitul Mal yang berusaha menampilkan bagaimana wajah Baitul Mal ke publik ya. Itu sekarang ada di bagian pengumpulan. Mungkin untuk closingnya, saya ingin sampaikan bahwa meskipun ini kelihatan seperti diskusi internal kita, yang ini nantinya akan dipublikasikan di YouTube juga ya, di record tadi. Tapi saya sangat berharap siapapun nanti yang menonton video ini juga bisa jadi bahan renungan buat kita. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk Baitul Mal, untuk perbaikan Baitul Mal, kita sangat terbuka. Kita mengundang partisipasi aktif dari masyarakat luar. Ya, bukan hanya karena itu memang dijamin oleh Kanun Baitul Mal ya. Tadi sudah saya sebutkan, Kanun Baitul Mal menjamin dan membolehkan keterlibatan untuk ikut mengawasi pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan pengawasan perwalian oleh Baitul Mal. Tapi karena kita juga punya semangat untuk terus memperbaiki lembaga ini, untuk benar-benar menjadi jembatan antara muzaki dengan mustahik, jembatan yang kokoh lah, yang menarik untuk dilintasi, yang kokoh untuk dilewati, dan semoga apapun yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah dan bisa menjadi amal yang bisa kita banggakan di yaumil mahsyar kelak. Itu saja Pak Arif dari saya. Terima kasih sekali Riza, terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut. Ya. Stay tune setiap Kamis di Bali Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.